Assalamualaikum teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemupukan perangsangan bunga ya terhadap pohon jambu saya yang sejauh ini belum ada bunga ya. Jadi kita akan melakukan pemupukan untuk merangsang pembungaan perdana dari jambu air saya. Ini adalah jambu air saya yang sudah rajin berbunga teman-teman. Semoga pohon jambu saya yang di sebelah sana yang belum pernah berbunga sekalipun, setelah kita lakukan perangsangan pembungaan, dia akan segera berbunga untuk mengikuti jejak dari kakaknya ini. Oke. Sedikit penjelasan mungkin bagaimana sebuah pohon berbunga begitu ya. Jadi ketika kita menanam bibit ya, ketika kita menanam bibit dari kecil sampai dia besar, itu kan terbagi menjadi dua fase teman-teman. Jadi ada fase pertumbuhan atau fase vegetatif namanya. Itu adalah fase untuk dia bertumbuh besar, berkembangnya akar, pohon, daun menjadi lebih besar. Sehingga pada ambang batas tertentu dia akan memasuki masa pembungaan pembuahan atau fase generatif. Katakanlah kalau jambu air rata-rata kalau saya hitung yang ada di rumah, yang ada di beberapa pot saya ini ya, mulai dari umur 9 bulan sejak ditanam, dia sudah mulai berbunga ya. Baik itu menggunakan perangsangan bunga ataupun secara alami. Jadi dari 9 bulan sampai 1 tahun sekitar umur itu dia sudah boleh memasuki masa generatif. Begitu. Itu ya untuk penjelasan waktu rata-rata biasanya 9 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa kita bungakan. Dia bisa berbunga sendiri dengan alami, ataupun kita boleh melakukan perangsangan pembungaan setelah 9 bulan paling cepat. 9 bulan paling cepat. Oke, itu clue yang pertama menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Jangan kita melakukan perangsangan bunga pada saat umurnya masih belum mencapai 9 bulan, itu mungkin kuncinya. Kalau sudah 9 bulan dia tidak juga berbunga, kita boleh melakukan perangsangan. Oke, paham? Yang kedua, pada masa vegetatif atau pertumbuhan kita biasanya hanya menggunakan pemupukan seimbang saja. Katakanlah misalnya NPK, kita tidak berbicara tentang organik atau anorganik di sini. Kita biasanya hanya memupuk dengan NPK, katakanlah selugu-lugunya kita bertani, kita hanya menggunakan NPK seimbang 16 16 16. Jadi ini adalah pupuk untuk pertumbuhan kalau menurut saya. Jadi dia butuh unsur NPK minimal untuk dia melakukan hidup dan tumbuh begitu. Nah, bagaimana tanaman itu bisa berbunga dan berbuah? Dia akan bisa berbunga dan berbuah ketika kandungan unsur, kan tadi NPK ya. Nah, unsur P dan K-nya ini tinggi, atau tabungan kebutuhan unsur P dan K-nya ini tersedia banyak. Nah, ketika tidak ada tabungannya ini, maka di umur 9 bulan ke atas kita bisa melakukan pemupukan menggunakan unsur P dan unsur K yang tinggi, sementara unsur N-nya cukup rendah saja. Ya, tapi unsur P dan K-nya harus kita tinggikan, begitu. Maka perangsangan bunga yang akan kita lakukan itu adalah sebenarnya pemberian unsur P dan K yang jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sebelum-sebelumnya misalnya NPK-nya 16 16 16, maka ketika kita mulai mengharapkan munculnya bunga, maka kita harus unsur P dan K-nya lebih tinggi, begitu. Ya. Teman-teman bisa cari pupuk apa saja yang unsur P dan K-nya lebih tinggi dibandingkan N. N biasanya yang lebih drop, P dan K-nya kita tinggikan. Maka kita akan lihat saya akan menggunakan pupuk apa. Oke. Oke, kita akan menggunakan pupuk dengan unsur P dan K-nya yang tinggi teman-teman. Jadi saya akan coba menggunakan pupuk ini. Yang perangsangan pertama dulu juga saya gunakan yang ini teman-teman. Kita lihat unsur hara yang terkandung adalah
P-nya, unsur fosfatnya 52% dan K-nya itu 34%. Ya, jadi unsur P dan K-nya sudah sangat tinggi di sini. Jadi ini cocok untuk kita melakukan perangsangan pembungaan. Mereknya kita sebut saja nggak apa-apa, MKP Pak Tani. Menggunakan merek lainnya, menggunakan merek-merek lainnya juga boleh. Yang penting unsur P dan K-nya tinggi, oke? Yang akan kita pupuk ini adalah jambu dengan umur sekitar 9 bulan, 10 bulan. Kalau tidak salah ingat umur ya, atau sudah mendekati 1 tahun lah. Dan kita lihat tajuknya di sana cukup tinggi, 1 meteran, 1,5 meter begitu. Dan media tanamnya, planter bag-nya itu hanya 35 liter teman-teman. Maka dosisnya berapa saya juga kurang tahu pasti, tapi kira-kira saja, seikhlasnya saja lah, rumusnya begitu. Kita kali ini menggunakan air sekitar berapa liter nih? 5 liter. Berapa liter lah ini? Ya, 5 liter ya. Air 5 liter saja. Dengan pupuk MKP-nya suka-suka teman-teman ya. Jangan tanyakan dosis kepada saya, tapi perkiraan hati teman-teman saja mau menggunakan berapa. 1 sendok atau mau setengah sendok juga boleh. Oke. Untuk saya kali ini saya akan gunakan sekitar berapa nih? Segini lah. Kalau mau dikatakan 1 sendok boleh nih. Kita cairkan. Oke. Sudah tercairkan di sini, teman-teman. Sekarang kita tinggal siramkan kepada jambu yang akan kita harapkan untuk bisa segera berbunga. Ya. Ya, ini dia, teman. Pohon jambu yang akan kita lakukan perangsangan pembungaan ya. Ini. Belum ada bunga tampaknya. Jadi kita akan melakukan penyiraman kepada media tanamnya. Kita langsung siram saja. Bismillah. Berapa intervalnya untuk perangsangan pembungaan menggunakan MKP ini? Kalau saya 2 minggu sekali. Jadi kita ingat hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya? Atau tanggal 4 hari ini? Maka nanti di sekitar tanggal tengah bulan, tanggal 15 begitu, kita akan lakukan penyiraman sekali lagi begitu. Lalu kita akan tunggu, ya, kita akan tunggu sebulanan begitu, apakah ada reaksi atau tidak terhadap pembungaan, ya. Jadi kita hanya eksperimen saja di sini, ini bukan petunjuk pasti ya teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kita lihat saja hasilnya seperti apa. Oke, jangan didebat karena saya juga otodidak lah bahasanya, tidak menggunakan rumus-rumus pasti di sini ya. Nanti kita belajar kepada master-master jambu yang lain. Tapi kita ini eksperimen, apakah ini akan berbuah hasil atau tidak. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman dari pohon-pohon yang sebelumnya ya, itu berhasil ya. Sudah mereka mulai berbunga perdana sudah. Bahkan citra sekalipun yang katanya sulit berbuah di tabulam pot, di pot begitu, kita mampu bungakan dengan cara metode seperti ini saja begitu. Oke? Demikian teman-teman untuk proses perangsangan pembungaan terhadap jambu air saya. Kita tunggu perkembangannya, berikutnya akan terus saya update. Oke, insya Allah nanti tanggal 15 saya akan melakukan pemupukan yang sama. Dan setelah itu kita akan tunggu hasilnya. Oke, nanti kita akan update videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.